Pagi. Perkenalkan, nama saya Rosianus Menulang dari Politeknik Mandiri Bina Prestasi Medan. Izin waktunya saya wawancara ya, Bu. Nah, di sini saya memiliki pertanyaan, Bu. Yang pertama, apakah Ibu akan ikut mencoblos pada pemilu tahun 2024 ini? Ikut ya. Bagaimana tingkat kepuasan Ibu selama pemerintahan Pak Jokowi? Puas lah bisa dibilang. Yang ketiga, apakah Anda sudah menentukan siapa calon presiden yang akan Anda pilih? Sudah. Apakah pilihan Anda akan mungkin berubah nantinya? Mudah-mudahan tidak. Yang keempat, faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Ibu untuk memilih calon presiden? Faktor mencari calon presiden. Tentu saja calon presiden dan wakil presiden yang bertanggung jawab, yang peka terhadap rakyat, yang terutama ya pendidikan zaman sekarang udah oke lah, udah banyak yang gratis-gratis. Mudah-mudahan seperti itu sampai nanti-nanti. Kemudian sekarang tentang calon legislatif. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Anda ketika memilih calon DPR? Kurang lebih sama seperti calon presiden, calon legislatif juga seperti itu. Yang peka terhadap suara rakyat, perpanjangan tangan rakyat, mampu apalagi di bidang perekonomian, mudah-mudahan diperbanyaklah sarana dan prasarana ke desa-desa biar hasil bumi bisa dipasarkan seperti itu. Nah, di sini ada 3 nama calon presiden. Jika sekarang pemilihan presiden dilakukan, siapa yang akan Ibu pilih? Kira-kira siapa lah ya? Dimasukkan nih ceritanya. Oke, terima kasih Bu atas sore Bu. Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rosianus Menulang dari Politeknik. Selamat malam Pak. Selamat malam, Dek. Perkenalkan, nama saya Rosianus Menulang dari Politeknik Mandiri Bina Prestasi. Izin waktunya saya wawancara ya Pak. Silakan. Nah, di sini saya memiliki pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Bapak akan ikut mencoblos pada pemilu tahun 2024 ini, Pak? Ya pastilah. Bagaimana tingkat kepuasan Bapak selama pemerintahan Pak Jokowi? Ya lumayan puas lah, lumayan puas. Apakah Bapak sudah menentukan siapa calon presiden yang akan Bapak pilih? Sudah. Apakah pilihan Bapak itu mungkin berubah nanti? Sepertinya sudah matang, sudah nggak berubah lagi dah. Kemudian faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Bapak untuk memilih calon presiden nanti? Ya untuk memilih calon presiden nantinya maunya yang pro dengan rakyat kecil seperti kami lah, yang petani, pedagang, ya kira-kira kayak gitulah, nelayan gitu. Kemudian sekarang tentang calon legislatif. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Bapak ketika memilih calon DPR? Ya untuk DPR sepertinya nggak terlalu banyak yang diharapkan, paling nanti karena ada saudara famili itu paling yang mau dipilih nanti. Nah, di sini ada 3 calon presiden. Jika pemilunya dilakukan sekarang, kira-kira mana Bapak? Susah ini, mau dipilih sekarang rencananya. Iya Pak. Tapi disembunyikan aja ya. Iya. Oke, terima kasih atas partisipasinya Pak. Oke deh. Nama saya Rosianus Menulang dari Politeknik Mandiri Bina Prestasi Medan. Izin waktunya ya Bu, saya wawancarai. Baik. Oke, di sini saya memiliki pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Ibu akan ikut mencoblos pada pemilu tahun 2024 Ya, ini? saya ikut.
Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan Anda selama pemerintahan Pak Jokowi? Ya, saya puas dengan pemerintahan beliau. Yang ketiga, apakah Ibu sudah menentukan siapa calon presiden yang akan Ibu pilih dan apakah pilihan Ibu itu akan mungkin berubah nantinya? Yang pastinya saya sudah memiliki calon pilihan saya sebagai calon presiden dan wakil presiden. Oke. Lanjut nomor 4, faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Ibu untuk memilih calon presiden nanti? Ya, faktor yang menjadi pertimbangan saya, maunya saya memiliki presiden dan wakil presiden yang nantinya akan meningkatkan terlebih di bidang pendidikan dan khususnya memperhatikan kami sebagai ASN. Oke, berikutnya sekarang tentang calon legislatif. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Ibu ketika memilih calon DPR? Ketika memilih calon DPR, saya mau memilih DPR yang bisa menampung aspirasi rakyat dan bisa menindaklanjutinya secara mendetail. Nah, di sini ada nama calon presiden. Jika pemilihan presiden dilakukan sekarang, yang mana yang akan Ibu pilih? Ini pastinya rahasia dong. Iya, Bu. Boleh saya pilih dengan bersembunyi ya? Oke. Oke. Oke, terima kasih atas partisipasi Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rosianus Menulang dari Politeknik Mandiri Bina Prestasi. Izin waktunya saya wawancara ya, Bu. Ya, Kak. silakan. Ya. Nah, di sini saya memiliki pertanyaan. Apakah Ibu akan ikut mencoblos pada pemilu tahun 2024 ini? Iya, ikut. Bagaimana dengan Kakak? Ya, saya juga ikut. Bagaimana tingkat kepuasan Ibu dan Kakak selama pemerintahan Jokowi ini? Oh, lumayan puas lah. Ya, bagaimana dengan Kakak? Saya ya puas. Apakah Ibu sudah menentukan siapa calon presiden yang akan Ibu pilih? Bagaimana dengan Ibu? Masih ragu sih dengan pilihan sekarang. Bagaimana, Kak? Kalau saya sudah menentukan pilihan siapa nanti yang menjadi calon presiden dan wakil presiden. Apakah pilihan Ibu akan mungkin berubah nantinya? Ya, masih berubah-ubah. Karena belum saya tentukan. Kalau Kakak? Semoga tidak ada perubahan lagi. Nah, kemudian faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Ibu untuk memilih calon presiden nanti? Yang pasti calon presiden dan wakilnya yang jujur, adil, dan bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Ya, bagaimana dengan Kakak? Oke, sama ada beberapa faktor pendukung kita memilih seseorang menjadi calon presiden dan wakil presiden. Yang pertama itu calon presiden atau wakil presiden itu yang mampu memperbaiki, yang pertama ekonomi rakyat, yang pertama ya. Yang kedua mampu mempertahankan atau memperbaiki infrastruktur. Nah, itu yang paling penting. Dan yang ketiga adalah yang kita harapkan adalah pendidikan untuk kita yang masih sekolah ya, agar tetap pertahankan atau bahkan ada perbaikan ke depannya. Nah, sekarang tentang calon legislatif. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Anda ketika memilih calon DPR? Oke, ya tetap sama seperti calon presiden. Untuk calon anggota DPR tadi ya, ada beberapa faktor juga. Yang pertama, calon DPR ini harus yang pertama tetap bijaksana ya. Yang kedua, itu mampu menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Itu yang paling penting. Kenapa? DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, itu aja. Bagaimana dengan Ibu? Kurang lebih samalah dengan yang disampaikan kakak ini. Nah, di sini saya memiliki 3 calon presiden. Jika semisalnya sekarang pemilihan, kira-kira yang mana yang Ibu pilih? Ini harus dipilih atau bisa Boleh dipilih? enggak? Oke, saya langsung aja ya, karena saya sudah menetapkan pilihan saya untuk calon presiden nanti.
Oke, terima kasih atas partisipasinya.